Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, kelas 12 Akuntansi 3, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan cara mudah menjurnal soal akuntansi tuntutan perbendaharaan. Saya menggunakan buku Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah dari penulis Kusmayadi Dwi Harti. Mungkin gambar yang saya berikan atau lampirkan kurang jelas, maka saya bacakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk akuntansi tuntutan perbendaharaan, bagaimana cara menjurnalnya dan bagaimana cara mudahnya. Baik, saya bacakan untuk contoh studi kasus 2. Berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendal di Kementerian Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 21 April 2018, ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta. Laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atau SKP 2K. Bendahara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM, dan oleh karena itu yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Cara jawabnya yaitu pada transaksi pertama tanggal 2018 21 April terjadi pemeriksaan pada tanggal 21 dan di sini kasnya hilang sehingga kas berada di kredit dan di debit aset lainnya dengan masing-masing nominal 45 juta. Untuk transaksi kedua tanggal 2018 21 April, karena bendahara telah tanda tangan, maka piutang bertambah berada di debit dan aset lainnya berada di kredit dengan nominal masing-masingnya 45 juta. Pada transaksi ketiga tanggal 2018 21 April digaring 28 April. Mengapa demikian? Karena di soal tertulis jika bendahara mengganti kerugian dengan menyetorkan secara tunai ke kas negara atau ke negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Maka di situ selambat-lambatnya 7 hari. Dari tanggal 21 ke tanggal 28 April tertera 7 hari. Dan di sini terjadi transaksi kas masuk, maka kas bertambah berada di debit dan piutang berkurang berada di kredit dengan masing-masing nominal 45 juta. Baik, saya akan melampirkan contoh soal selanjutnya. Baik, saya di sini melampirkan soal lain yang telah saya kerjakan dengan cara pengerjaan yang sama seperti saya jelaskan tadi. Saya bacakan terlebih dahulu dan saya langsung jawab. Berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 19 Mei 2018, ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 54 juta. Baik, di sini sudah kita dapatkan transaksi pertama pada tanggal 19 Mei 2018 dengan keterangan aset lainnya di debit dan kas pada bendahara pengeluaran di kredit. Mengapa demikian? Karena ditemukan kas hilang setelah terjadinya pemeriksaan dengan nominal 54 juta. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya kita lanjutkan. Laporan hasil pemeriksaan selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian SKP2K. Bendahara bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM sehingga yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Di sini kita dapatkan untuk transaksi kedua tanggal 19 Mei 2018 dengan keterangan atau transaksi piutang bertambah di sebelah debit dan aset lainnya di sebelah kredit. Mengapa demikian? Karena bendahara bersedia untuk bertanda tangan atau bendahara telah tanda tangan dengan nominal 54 juta. Baik, mari kita lanjut. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal untuk mengakui adanya selisih kas, pengakuan piutang, tuntutan perbendaharaan, dan penerimaan selisih kas. Untuk transaksi nomor 3, kita dapatkan pada tanggal 19 Mei 2018 atau garing 26 Mei. Mengapa demikian? Mengapa demikian ada 26 Mei? Karena di sini tertulis untuk tanggal penyetoran secara tunai kas negara atau daerah, jangka waktunya selambat-lambatnya 7 hari. Jadi tanggal 19 Mei sampai 26 Mei adalah 7 hari. Dan untuk keterangannya, kas pada bendahara pengeluaran di sebelah debit dan piutang tuntutan perbendaharaan di sebelah kredit. Mengapa demikian? Kas bertambah, maka di sebelah debit, dan piutang berkurang, maka di sebelah kredit. Dengan masing-masing nominalnya 54 juta. Saya lampirkan untuk jawaban yang telah saya buat tadi.